Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White dan kita sudah memasuki halaman yang ke-358 dengan judul Penjamin bagi Dunia yang Penuh Dosa. Ayat inti kita terdapat dalam Matius 26 ayat yang ke-39 dengan bunyi, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kita masuk dalam pembahasannya. Dalam keadaan yang heran, Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Mereka terbangun dan menatap Tuhan mereka dengan sedih hati. "Berjaga-jagalah dan berdoalah," Yesus berkata, "supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lalu penderita ilahi ini memaafkan murid-murid itu, berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kristus pergi berdoa untuk kedua kalinya dengan sungguh-sungguh. "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Sekali lagi kegelapan menekan jiwanya dengan penderitaan yang hampir tak tertahankan. Dan sekali lagi dia merasakan kerinduan untuk ada yang menemani dengan kata-kata yang akan membawa kelegaan. Dan mematahkan suara kegelapan yang nyaris menguasainya. Pelajaran pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana kedatangan Tuhan di dunia ini untuk menebus umat manusia. Menebus setiap dosa-dosa kita. Yang dimana seharusnya kita sebagai umat manusia yang harus menanggungnya atas setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi di sini Tuhan mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Dia rela turun ke dunia ini untuk menebus setiap umat manusia. Karena dikatakan penjamin bagi dunia yang penuh dosa, yaitu Kristus sendiri. Dan dikatakan bahwa dalam keadaan yang terheran-heran, Kristus ini melihat murid-muridnya yang sedang tertidur. Dan dia berkata bahwa, "Tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu murid-murid itu terbangun dan menatap Tuhan mereka dengan sedih hati. Dan Tuhan mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam dosa, karena roh memang penurut tapi daging lemah. Sebagai manusia kita sering diingatkan oleh Tuhan bagaimana doa itu sangat penting. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan itu sangat penting. Jadi biarlah kita mau selalu berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan saja yang bagaimana rela datang ke dunia ini, yang bagaimana dia sudah melewati banyak sekali pencobaan di dunia ini. Dia saja selalu berkomunikasi dengan Bapaknya karena dia takut apapun yang dia pilih itu kehendaknya, bukan kehendak Bapaknya. Di bagaimana kita sebagai manusia, biarlah kita mau selalu berdoa, meminta petunjuk daripada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa sekali lagi Kristus pergi dan berdoa agar jika mungkin cawan ini akan berlalu darinya. Jiwanya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa akan keterpisahan dari Allah sebagai akibat dosa. Iblis mencoba meyakinkan bahwa jika dia menjadi pengganti dan penjamin bagi dunia yang penuh dosa, dia tidak akan pernah lagi menjadi satu dengan Allah, melainkan akan berada di bawah kendalinya. Sangat luar biasa. Dikatakan bahwa Kristus ini pergi berdoa untuk ketiga kalinya, supaya cawan ini berlalu daripadanya. Tetapi selalu diikuti dengan kata-kata, "Tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Apakah Tuhan mempunyai pilihan untuk tidak menyelamatkan umatnya? Dia mempunyai pilihan untuk tidak rela mati di atas kayu salib untuk menebus umatnya. Tetapi bagaimana kasih yang sangat luar biasa. Dia mempunyai kasih itu yang tidak terbatas bagi umat manusia. Sehingga dia rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa setiap umat manusia. Jadi bagaimana kita juga sebagai manusia, ketika kita bersungut-sungut, biarlah kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Karena dikatakan walaupun Tuhan ini dekat dengan Bapaknya, tetapi dia takut karena dia akan terpisah dari Allahnya sebagai akibat dosa. Dan dikatakan iblis mencoba meyakinkannya bahwa dia menjadi pengganti dan penjamin bagi dunia yang penuh dosa. Dia tidak akan pernah lagi menjadi satu dengan Allah. Kembali lagi, bagaimana kita mau selalu pandai untuk melihat akan setiap tipu muslihat daripada si jahat ini. Karena setiap gerak-gerik kita dibaca oleh si jahat. Jadi bagaimana Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu berdoa, untuk selalu berjaga-jaga. Karena dengan berdoa dan berjaga-jaga, kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika iblis itu ingin masuk untuk menguasai hati kita,
dia akan mundur karena Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan 3 kali doa yang dipanjatkan kepada Allah, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Selalu diikuti dengan kata-kata, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Akankah cawan itu berlalu dari yang menderita ini? Akankah korban Kristus yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan dan dilambangkan dalam setiap korban yang dipersembahkan sejak pelanggaran Adam dibatalkan? Akankah yang sangat diinginkan oleh para malaikat untuk dilihat dan dipahami, yang adalah pokok dari setiap nubuatan yang menjadi dasar pelambangan dan bayangan, akan gagal pada akhirnya, sehingga iblis dan pasukannya yang murtad serta sekutu jahatnya keluar sebagai pemenang? Oh, betapa Kristus telah memikul penderitaan itu sebagai anak manusia untuk menebus dan menyelamatkan setiap pria dan wanita. Signs of the Times, 3 Juni 1897. Pelajaran yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kita selalu diingatkan bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa, sehingga Tuhan rela datang ke dunia ini untuk menebus setiap umat manusia. Karena dari kejatuhan Adam dan Hawa lah, disitulah manusia mengenal akan dosa itu. Ya biarlah kita mau selalu mengucap syukur dalam setiap apapun yang kita lakukan, dalam setiap masalah kehidupan. Jangan kita selalu bersungut-sungut, tetapi biarlah kita selalu mengucap syukur, karena itulah contoh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia rela datang ke dunia ini untuk menebus setiap umat manusia. Ketika Tuhan mempunyai pilihan untuk tidak mau menebus umat manusia, tetapi dia tidak memilih pilihan itu. Dia tetap datang, rela turun dari taktanya yang kudus ke dunia yang berdosa ini untuk menebus setiap umat manusia, untuk memberikan darahnya yang mahal itu, untuk membasuh setiap dosa umat manusia. Jadi biarlah kita sebagai umat manusia, biarlah kita selalu berterima kasih kepada Tuhan, biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaan kembali kepada kita, ketika kita tidak mempunyai salah, tetapi kesalahan dari orang lain dilemparkan kepada kita, yang harus menanggung setiap konsekuensi dari setiap kesalahan yang orang lain lakukan, tetapi konsekuensi itu yang harus kita tanggung. Apakah kita sebagai umat manusia mau menerimanya? Ataukah sebaliknya kita mengatakan bahwa kesalahan itu milik dia, dialah yang harus menanggung setiap apa yang dia lakukan? Apakah kita juga memikirkan hal yang demikian? Ataukah kita selalu mementingkan diri kita sendiri? Yang pelajaran pada hari ini mengingatkan kita, Tuhan mempunyai kesempatan untuk mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah mementingkan dirinya, karena dia tahu tabiat-tabiat apa yang harus dia tinggalkan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Biarlah setiap pelajaran pada hari ini boleh kita masukkan dalam hati kita, boleh kita praktekkan itu dalam kehidupan kita. Dan dikatakan untuk kita selalu berjaga-jaga dan berdoa, karena dengan melalui berdoa dan berjaga-jagalah, situ Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Renungkan lebih dalam. Di setiap momen penting ketika nasib umat manusia tergantung pada neraca, Yesus membuat keputusan yang tepat. Bagaimanakah saya dapat tetap setia dalam menghadapi pencobaan? Pertanyaan kepada pribadi lepas pribadi. Bagaimana dikatakan, momen apakah yang sangat penting ketika nasib umat manusia tergantung pada neraca, dan ketika Tuhan memilih pilihan yang sangat tepat. Dikatakan bahwa Tuhan berdoa kepada Bapaknya, biarlah cawan ini berlalu daripadanya. Tetapi bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Bapaknya sendiri. Dia tidak mengikuti kehendaknya sendiri, dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Bapaknya. Seringkali kita sebagai manusia mengikuti kemauan kita sendiri. Kalaupun kita mengatakan bahwa kita selalu berdoa meminta petunjuk itu, tetapi Tuhan menyuruh kita ke kanan, kita sebagai manusia memilihnya untuk ke kiri. Itulah kehendak umat manusia. Itulah yang kita selalu pilih dalam kehidupan kita. Kita selalu tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita sudah memilih jalan kita, mungkin Tuhan membiarkan kita pergi, karena itulah kemauan kita. Tetapi ketika kita memilih kehendak kita sendiri, maka kita akan dikecewakan oleh setiap pilihan-pilihan yang kita pilih dalam kehidupan kita. Dan juga diingatkan bahwa bagaimanakah saya dapat tetap setia dalam menghadapi setiap pencobaan? Pertanyaan kepada kita masing-masing. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap tidak bersungut-sungut untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi? Biarlah setiap masalah-masalah yang kita hadapi, biarlah setiap pencobaan-pencobaan atau krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita, janganlah kita bersungut-sungut. Biarlah kita tetap bersyukur dengan setiap apa yang diberikan, karena setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu adalah untuk membuat iman kita lebih hari lebih bertumbuh. Dan ketika pencobaan itu diberikan kepada kita,
maka disitulah kita akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Janganlah kita takut berjalan sendirian, tetapi percayalah bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pemikul beban besar kita. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang mempunyai kasih yang sangat luar biasa untuk umat manusia di dunia ini. Ya, baik pemirsa, sampai di sini acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam dan Tuhan memberkati.